Episode 7. Chito yang sedang bersantai di depan rumah, melihat Nao datang. Nao menyapa dan mengelus Chito. Nao meraba tubuh Chito dan merasa kalau Chito bertambah gemuk. Ia lalu menggoda Chito soal berat badannya. Makoto, Kei dan Chinatsu sedang bersiap-siap untuk pergi keluar mencari sayur liar di gunung. Makoto mengajak Akane untuk ikut tetapi Akane menolak karena ingin menonton sinetron. Mereka lalu mendengar suara bel dan bersiap untuk berangkat. Di depan pintu, mereka melihat Chito yang berdiri di atas pundak Nao sambil mengibas ekornya ke jidat Nao. Makoto bertanya mengapa Chito melakukan hal itu. Chito berkata kalau dia sedang marah. Nao lalu meminta maaf ke Chito atas perkataannya tadi. Di bus, Nao bertanya ke Makoto berapa umur Chito. Makoto menjawab kalau Chito berumur 17 tahun. Mendengar hal itu Nao terkejut dan menyebut Chito nenek-nenek. Chito kembali tersinggung dengan sebutan Nao. Makoto menjelaskan kalau peliharaan penyihir itu spesial. Selain berumur panjang mereka juga mengerti bahasa manusia. Mereka berhenti di halte dekat gunung, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di lokasi, Makoto mengagumi pemandangan yang ada di situ dan mulai mengajak Chito melihat sekeliling. Kei lalu menjelaskan peraturan memetik sayuran di gunung. Pertama, petik seperlunya saja. Kedua, hanya memetik sayuran yang dicari. Ketiga, jangan pergi sendiri pastikan selalu berdua. Dan yang terakhir, hati-hati dengan beruang. Tetapi Kei lupa membawa lonceng beruang. Nao yang mendengar itu menjadi gugup, tetapi Kei meyakinkan Nao kalau beruang tidak ada di sekitar sini. Nao masih gugup, sementara Makoto sudah bersemangat untuk pergi memetik sayuran. Kei lalu menunjukkan sayuran yang akan mereka cari yaitu pakis burung unta. Pada saat mencari pakis, Makoto menangkap seekor katak. Kei menyuruh Makoto untuk memperlihatkan itu ke Nao. Kei berkata kalau Nao suka katak. Makoto lalu menunjukkan katak itu ke Nao. Nao yang melihat katak itu berteriak dengan sangat kencang sampai beruang yang ada di dekat situ berlari. Mereka pulang dan berpisah dengan Nao. Sesampai di rumah, Kei langsung memasak sayuran yang mereka temukan dan menyuruh Makoto untuk mencoba rasanya. Makoto merasa kalau masakan ini sangat enak. Akane juga merasa masakan Kei sangat enak jika digabung dengan bir. Chinatsu juga ikut makan, tetapi dia tetap merasa kalau makanan ini adalah makanan orang dewasa. Akane lalu menanyakan apakah Chinatsu ingin makan kue. Dia memiliki kenalan penyihir yang membuka kafe di sekitar sini. Akane merasa kalau ini adalah pengalaman yang bagus untuk penyihir pemula seperti Chinatsu dan Makoto. Mereka lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan Akane, tetapi mereka hanya menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Kei lalu melihat ada catatan di belakang peta yang diberi Akane. Di situ tertulis kalau mereka harus berdoa seperti di kuil. Kei dan Chinatsu tidak tahu harus bagaimana. Makoto lalu memperagakan etika berdoa. Pertama, membungkuk 2 kali, lalu bertepuk tangan 2 kali dan yang terakhir membungkuk lagi. Chinatsu mengikuti Makoto dan bangunan yang tadinya terlihat jelek berubah menjadi bagus. Mereka lalu masuk ke dalam, tetapi di dalam tidak ada orang. Lalu Makoto melihat sebuah kertas yang bertulis, "Selamat datang, silahkan duduk dimanapun." Mereka mengikuti instruksi di kertas itu, lalu 3 gelas air es muncul dan terdapat kertas dengan tulisan lagi. Mereka melihat kertas yang bertuliskan, "Silahkan pesan sesuatu." Makoto lalu menelepon ke Akane untuk penjelasan. Makoto lalu menyampaikan pesan Akane ke Kei dan Chinatsu. Makoto berkata kalau pelayan di kafe ini adalah hantu yang pemalu, jadi dia tidak suka menunjukkan wujudnya. Kei yang takut dengan hantu, kaget mendengar kabar itu. Mereka mulai memesan. Makoto lalu memiliki sebuah ide. Dia lalu menggambar sebuah lingkaran sihir dan meletakkannya di depan pintu. Makoto lalu memanggil pelayan lagi dan wujud pelayan hantu yang melewati lingkaran sihir mulai nampak. Hantu Mait yang tidak sadar kalau dia sudah terlihat, bertanya ada apa. Lalu mereka bertanya di mana pemilik kafe. Sang Mait menjawab kalau pemilik kafe sedang pergi. Lalu Chinatsu bertanya berapa umur sang Mait. Mait menjawab kalau dia lahir tahun 1906. Chinatsu lantas berkata wajar saja sang Mait menggunakan kimono. Wajah Mait yang sadar kalau mereka dapat melihatnya, langsung berubah merah. Dia lalu segera kembali ke dapur. Makoto merasa kalau dia melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Sang Mait kembali mengantarkan pesanan mereka. Dia masih terlihat, tetapi sekarang dia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Episode 8. Makoto, Kei dan Chinatsu sedang menikmati hidangan di kafe, lalu mereka sadar kalau sang pelayan masih menggunakan topeng dan menatap mereka. Sepasang ibu dan anak menaiki mobil menuju ke arah kafe. Sesampai di kafe, sang anak, Anzu, masuk duluan ke kafe. Anzu lalu bersiap-siap dan pergi menyapa Makoto. Makoto yang melihat Anzu menyangka kalau Anzu adalah pemilik kafe, mulai menyalami dan memperkenalkan dirinya dan yang lainnya. Makoto memuji Anzu sebagai penyihir yang hebat. Anzu bingung apa maksud Makoto. Anzu lalu pergi ke dalam dapur. Kei berkata ke Makoto kalau Anzu terlihat sangat muda.
Makoto lalu menjawab kalau sihir kamuflase bangunan itu sangat sulit dan mustahil kalau dia itu masih muda atau seumuran. Anzu mungkin menggunakan sihir untuk terlihat muda. Ibu Anzu masuk dan menyapa Hina. Hina lalu memberitahukan kalau ada pelanggan yang merupakan penyihir baru di kota. Di saat yang bersamaan Makoto datang ke kasir dan melihat Ibu Anzu. Makoto yang masih mengira kalau Anzu menggunakan sihir awet muda, mengatakan ke Ibu Anzu kalau sihir yang dia gunakan telah hilang. Ibu Anzu bingung mendengar perkataan Makoto. Lalu Anzu datang menghampiri mereka. Makoto yang melihat itu menjadi bingung dan panik. Sementara itu Akane yang telah berhasil membuat sebuah ramuan, pergi kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah mengetahui kalau pemilik kafe sebenarnya adalah Ibu Anzu, Makoto meminta maaf atas kesalahpahamannya. Mereka mengobrol untuk beberapa saat. Anzu melihat keluar dan membukakan jendela. 2 ekor kumbang kepik masuk ke dalam kafe. Anzu lalu menyambut kedatangan 2 kumbang. Makoto dan yang lainnya bingung melihatnya. Setelah mengantarkan hidangan untuk kumbang, Anzu menjelaskan kalau kedua kumbang itu sedang berkencan. Setelah selesai menikmati hidangan, kedua kumbang itu pergi. Lalu seorang makhluk yang berpakaian serba hitam masuk ke kafe. Anzu menjawab kalau dia adalah kerudung kegelapan, sang pembawa malam. Pada saat siang hari, dia biasanya pergi minum teh di kafe. Chinatsu lalu mendatangi sang kerudung dan mulai mengobrol dengannya. Kei khawatir dengan Chinatsu, tapi Anzu mengatakan kalau sang kerudung itu ramah. Chinatsu kembali sambil menunjukkan permen yang didapatkan dari sang kerudung. Mereka lalu mendengar suara ketukan dan melihat kalau yang mengetuk adalah seekor rubah. Anzu lalu membukakan pintu dan melayani sang rubah. Makoto dan yang lainnya memanggil Anzu dan bertanya apakah boleh mendekati sang rubah. Sang rubah membolehkan. Mereka datang mendekati dan Chinatsu bertanya apa boleh mengelus. Sang rubah membolehkan dan Chinatsu mulai mengelus. Kei dan Makoto juga ingin mengelus rubah dan mereka mulai mengelus bersama-sama. Sang rubah menikmati elusan sambil memakan cemilan. Chinatsu lalu penasaran suara rubah seperti apa. Lalu sang rubah menggonggong seperti anjing. Episode 9. Ibu sedang membacakan cerita bergambar ke Chinatsu. Cerita itu berisikan tentang kumpulan hewan yang bersahabat dan mengeluarkan suara ciri khas mereka. Ketika sampai di bagian rubah, Chinatsu membenarkan kalau suara rubah bukan kon-kon, tetapi menggonggong seperti anjing. Ibu yang mendengar itu heran dan menanyakan Chinatsu tahu dari mana. Chinatsu lalu menceritakan pertemuannya dengan rubah di kafe. Makoto datang dan melihat cerita bergambar itu. Setelah mengetahui kalau ibu adalah pengarang cerita bergambar, Makoto takjub. Lalu seseorang datang menggunakan sapu terbang menuju ke kediaman Kuramoto. Dia adalah Inukai, teman dari Akane yang berubah menjadi seperti anjing. Chinatsu sedang menceritakan pengalamannya di kafe, lalu terdengar suara ketukan pintu. Ibu menyambut tamu dan setelah mengetahui kalau itu Inukai, dia memanggil Makoto. Inukai datang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya, jadi dia membawa cemilan. Dia juga mau meramal Makoto karena pada saat festival kemarin dia tidak meramal Makoto. Dia juga akan meramal Chinatsu dan Kei. Makoto bingung mau ramalan tentang apa, lalu Inukai menyarankan ramalan hari esok. Makoto pun setuju. Setelah meletakkan kertas dengan lingkaran sihir, Inukai lalu menyuruh Makoto untuk melempar batu ramalan ke tengah-tengah lingkaran sambil membacakan mantra, "Tolong berikan ramalanku besok," di dalam hati. Makoto lalu melemparkan batu ke lingkaran. Inukai lalu melihat posisi batu di lingkaran dan meramalkan nasib Makoto besok. Inukai lalu memberitahukan hasil ramalannya. Makoto akan mengalami masalah besok. Tetapi jika Makoto dapat menyelesaikannya maka dia akan berkembang. Kali ini giliran Chinatsu. Inukai berkata kalau Chinatsu akan menemukan sisi baru dirinya besok, dan itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi Chinatsu. Hari sudah malam pada saat Inukai selesai membacakan ramalan Kei. Inukai berubah menjadi wujud manusianya. Chinatsu, Makoto dan Kei memuji kecantikan Inukai. Inukai menjadi malu. Kemudian Inukai terbang pulang. Keesokan harinya, Makoto, Chinatsu dan Kei pergi berangkat sekolah. Mereka semua penasaran dengan maksud ramalan Inukai. Makoto memakan bekalnya bersama dengan Nao. Setelah selesai makan, Makoto mengajak Nao untuk memanen sayuran di rumahnya. Makoto dan Nao yang baru pulang dari sekolah melihat Akane yang sedang tidur di teras. Makoto memperkenalkan Akane ke Nao. Mereka lalu sampai di kebun belakang rumah. Nao takjub dengan kebun milik Makoto. Makoto mulai menjelaskan tanaman yang ada di kebun itu. Makoto lalu menunjukkan dudaim yang ditanamnya. Setelah tahu ada dudaim di kebun, Nao mengalami PTSD. Makoto mau memberikan dudaim itu ke Nao, tetapi kali ini Nao menolak Makoto dengan tegas. Chinatsu baru pulang dari sekolah, melihat Nao dan menyapanya. Mereka bertiga lalu pergi ke lokasi sayuran. Nao terkejut dengan jumlah lobak merah yang ditanam Makoto. Makoto berkata kalau dia sedikit bersemangat pada saat menanam. Makoto berkata kalau lobak merah dapat membuat berat badan turun dan membuat kulit menjadi lebih halus. Nao takjub akan itu dan mau meminta beberapa lobak untuk dibawa pulang.
Mereka mulai memanen lobak. Setelah selesai memanen, mereka memakan hasil panen mereka bersama-sama. Setelah dicoba rasa lobak berbeda-beda, Kei dan Chinatsu merasakan manis, sementara Makoto dan Nao merasakan rasa pahit. Pada malam harinya, Makoto menulis jurnal pelatihannya dan baru ingat akan ramalan Inukai. Makoto merasa tidak terjadi apa-apa pada hari ini. Lalu dia melihat bangau origami masuk ke kamarnya. Chinatsu dan Kei juga didatangi oleh bangau origami itu. Bangau itu lalu mengeluarkan suara Akane dan menyuruh mereka untuk pergi ke ruang tamu. Sesampai di ruang tamu, Akane memberitahukan kalau dia membawa oleh-oleh untuk mereka. Kaos yang bertulis, Burkina Faso, sebuah negara di Afrika, untuk Makoto dan sebuah topeng besar untuk Chinatsu. Melihat hadiah dari Akane, Makoto dan Chinatsu sadar kalau ini adalah ramalan yang diberitahukan oleh Inukai. Episode 10. Pada saat pergantian pelajaran, Nao sedang galau dan tidak mau berangkat dari kursinya walaupun sudah dipaksa Makoto. Sekarang adalah pelajaran memasak dengan menu hamburger. Nao menghela nafas panjang. Makoto bertanya apakah Nao sakit. Nao berkata kalau dia hanya tidak bisa memasak. Dia takut sesuatu akan terbakar dan meledak. Mereka lalu mengundi masakan apa yang harus mereka siapkan. Nao berdoa supaya dia mendapatkan salad. Mereka lalu melihat hasil undian. Nao mendapatkan stik, bagian tersusah dari hamburger. Makoto bertanya mengapa Nao takut memasak. Nao lalu bercerita kalau dia pernah membantu ibunya memasak dan salah memberikan yang seharusnya minyak goreng menjadi cuka makan. Sejak saat itu Nao menjadi trauma dan tidak pernah ke dapur lagi. Nao mulai memotong bawang bombay tetapi dia memotongnya dengan susah payah. Mendengar keributan yang disebabkan oleh Nao, ibu guru mengajari Nao memotong bawang dengan benar. Setelah mendapatkan arahan dari bu guru, Nao merasa memotong bawang sangatlah mudah. Makoto dan Kei menyiapkan bagian lain hidangannya. Makoto menyiapkan kue dan salad, sedangkan Kei menyiapkan kuah hamburgernya. Mereka akhirnya selesai menyiapkan hamburger. Nao melihat ke arah Makoto untuk bertanya apakah kuenya sudah siap dan terkejut melihat kue yang disiapkan Makoto. Kue yang dibuat Makoto berbentuk jari. Makoto berkata kalau kue ini bernama jari penyihir, kukunya dibuat dari kacang almond supaya terlihat realistis. Setelah masakan jadi, mereka bersiap untuk memakan hasil jerih payah mereka. Nao membuka penanak nasi untuk mengambil nasi, tetapi tidak ada nasi di dalam situ. Mereka baru sadar kalau mereka lupa untuk memasak nasi. Keluarga Kuramoto dan kakak beradik Kawata pergi ke kebun apel. Di sana mereka akan memangkas bunga apel. Setelah Makoto memperkenalkan diri ke pekerja, mereka pergi ke dalam kebun. Kei berkata kalau pohon apel di sini dibuat rendah untuk mempermudah proses pemetikan jadi mereka harus berhati-hati dengan dahan yang rendah. Makoto yang tidak mendengar perkataan Kei, menyundul dahan dan terjatuh. Akane lalu tertawa dan berkata kalau Makoto harus berhati-hati. Akane yang tidak melihat ke depan tersundul dahan pohon dan meringis kesakitan. Kei lalu menjelaskan tugas yang mereka lakukan hari ini. Di satu tangkai, terdapat banyak bunga. Jika dibiarkan, apel yang dihasilkan akan menjadi jelek. Maka, cabut bunga hingga tersisa satu. Sisakan bunga yang sudah mekar dan paling dekat dengan batang. Akane lalu melihat bunga yang sudah jatuh ke tanah. Dia merasa kasihan dengan bunga yang jatuh dan tak dapat menjadi apel. Makoto juga ikut mengasihani bunga. Kei yang melihat hal itu menyuruh mereka berhenti berkata seperti itu, dia jadi merasa tidak enak. Ketika memetik bunga, Makoto melihat kotak di tengah kebun. Dia bertanya ke Kei itu kotak apa. Kei lalu menunjukkan seekor lebah ke Makoto. Bunga butuh diserbuk untuk menjadi apel, jadi mereka meletakkan koloni lebah di kebun untuk membantu proses penyerbukan. Selain itu madu dari lebah bisa dimakan. Makoto lalu mau memegang lebah itu. Kei mengulurkan tangannya dan membiarkan lebah berjalan ke arah tangan Makoto. Lebah berjalan di atas tangan Makoto. Makoto merasa kalau lebah itu sangatlah imut. Kei berkata lebah akan terbang jika sampai di ujung jari. Pada saat sampai di ujung jari Makoto, lebah malah menggigit Makoto. Makoto panik dan meminta tolong ke Kei. Kei lalu berkata jika suasana hatinya sedang buruk, lebah akan menggigit dan dia meniup lebah itu. Ayah lalu memanggil yang lain untuk istirahat siang. Pada saat istirahat Akane tertawa mendengar kalau Makoto digigit lebah. Makoto menggerutu lalu menghampiri pekerja lain dan menawarkan kue jari penyihir yang dia buat di sekolah. Nenek itu lalu menawarkan madu ke Makoto. Makoto mencelupkan kue ke madu dan memakannya. Rasa kue bercampur madu sangat enak. Episode 11. Di pagi hari yang berkabut, sesosok makhluk berpakaian serba hitam berjalan menghampiri Akane dan Chinatsu. Mereka lalu menyapa makhluk itu. Makhluk itu lalu memberikan sebuah koran ke Akane dan Akane memberikannya uang. Setelah itu makhluk itu pamit pergi. Akane lalu menjelaskan ke Chinatsu kalau makhluk itu adalah kurir koran, dia adalah kerabat dari kurir musim semi. Koran yang dibawa oleh kurir koran adalah koran dari dunia lain, maka banyak berita yang tidak ada di koran biasa.
Akane membaca koran dan terkejut dengan isi koran itu. Di koran itu, terdapat gambar seekor paus terbang. Akane menjelaskan ke Chinatsu kalau itu adalah paus langit. Dia terbang mengelilingi dunia dan menurut koran, paus akan terbang melewati kota ini pada hari ini. Akane lalu mengajak Chinatsu dan Makoto untuk melihat paus langit. Chinatsu menjadi bersemangat dan pergi meminta izin keluar ke ibu. Ibu mengizinkannya dan bertanya Chinatsu mau pergi kemana. Chinatsu berkata kalau dia akan melihat paus. Ibu menjadi bingung. Mereka lalu terbang menggunakan sapu menuju jalur penerbangan paus. Sesampainya di sana Akane lalu menyuruh mereka mengoleskan krim spesial untuk melihat paus. Paus biasanya menggunakan sihir kamuflase ketika terbang. Mereka mencari dan menunggu paus untuk beberapa saat. Ketika Makoto menunjuk awan yang berbentuk seperti paus, paus itu terbang melintasi mereka. Chinatsu dan Makoto yang belum pernah melihat paus kagum melihat sang paus. Akane lalu mengajak mereka untuk menaiki paus. Setelah mendapatkan izin untuk menaiki paus, mereka terbang ke atas paus. Ketika sampai di atas paus, terdapat banyak reruntuhan bangunan. Akane berkata karena dulu banyak orang yang tinggal di atas paus langit. Mereka menjelajahi bangunan yang ada di atas paus. Ketika mereka sampai di bagian kepala paus, mereka bertemu dengan Anzu. Setelah bertegur sapa, mereka pergi menuju ujung kepala paus dan mengobrol. Anzu berkata kalau dia kesini untuk belajar tentang peradaban yang pernah ada di atas paus. Dia berkata kalau paus langit dulu ditinggali oleh manusia, dan ketika manusia tidak tinggal di situ lagi, mereka pergi terbang bebas mengelilingi dunia. Chinatsu mulai merasa lapar, mereka belum sarapan karena terburu-buru pergi melihat paus. Akane memutuskan waktunya untuk pulang, Anzu juga sudah merasa lapar. Sebelum pergi terbang pulang, Anzu mengucapkan selamat tinggal ke paus. Mereka turun dari atas paus dan Anzu mengambil foto kenangan. Akane lalu mengajak Anzu untuk makan bersama mereka. Di rumah, Kei mendapatkan telepon dari Makoto. Dia berkata kalau akan ada tamu yang akan ikut makan bersama. Kei berkata kalau itu tidak masalah. Makoto dan yang lainnya sampai di rumah. Mereka disambut Kei yang sedang menyiapkan kompor memasak. Hari ini Kei akan memasak pancake. Chinatsu berkata ke Anzu kalau Kei sangat jago memasak. Kei mulai memasak dengan lihai. Mereka memakan pancake yang sudah jadi. Anzu mencicipi pancake buatan Kei dan berkata kalau pancake itu sangat enak. Ketika ingin lanjut makan, Anzu ingat kalau dia belum memberitahukan ibunya kalau dia makan di tempat Makoto. Dia lalu meminjam telepon rumah keluarga Kuramoto. Anzu menelepon ibunya dan mulai menjelaskan kalau dia makan di tempat Makoto. Ibu Anzu paham dan bertanya apa ada Akane di situ. Anzu selesai menelepon ibunya, meminta izin untuk membuka pintu. Setelah mendapatkan izin, Anzu membuka pintu. Seekor burung hantu datang ke rumah membawa secarik kertas. Anzu berkata kalau burung hantu itu adalah familiar ibunya. Ibunya Anzu mengirimkan surat itu ke Akane. Akane lalu membaca surat dari burung hantu. Ternyata isi surat itu adalah tagihan makanan Akane yang belum dibayar. Akane hanya bisa tertawa pasrah melihat tagihannya yang sudah mencapai 60.000 yen. Episode 12. Di siang hari yang cerah, Makoto sedang merawat perlengkapan sihir miliknya, sementara Chito tidur di sampingnya. Makoto lalu membangunkan Chito. Dia mau membersihkan kain yang ada di bawah Chito. Setelah Chito berangkat, Makoto memeriksa isi kain itu dan menemukan sesuatu. Makoto mencoba jubah yang dia temukan. Jubah itu adalah jubah penyihir yang dibuat oleh Makoto pada saat dia masih SMP. Sekarang jubah itu sudah kekecilan dan rapuh. Setelah bertanya arah toko kain ke ibu, Makoto pergi bersama Chito. Di tengah perjalanan, Makoto bertemu dengan Nao. Makoto yang masih bingung arah toko kain, bertanya ke Nao. Setelah mendapatkan arahan dari Nao, Makoto akhirnya sampai di toko kain. Makoto mencari kain untuk jubahnya dan meminta saran ke Chito. Chito lalu menunjukkan kain yang bermotif kucing. Makoto berkata kalau kain untuk jubah itu harus polos. Makoto lalu menunjukkan kalau mata kucing di kain menyala di dalam gelap. Chito semakin ingin membeli kain itu. Makoto mengalah dan membeli kain itu untuk Chito. Makoto ingin membeli beberapa kain lagi tetapi dia sudah membeli cukup kain untuk jubahnya. Chito lalu menyarankan sesuatu ke Makoto. Chinatsu baru pulang dari sekolah, sedangkan ibu sedang menggambar untuk buku ceritanya. Ibu lalu mendapatkan telepon dari Makoto yang menanyakan apa warna kesukaan Chinatsu. Sesampai di rumah, Makoto mulai mengukur ukuran tubuh Chinatsu. Setelah itu dia lalu menyiapkan peralatan menjahit dan mulai menjahit. Hari sudah malam ketika jubah Chinatsu selesai. Chinatsu merasa jubah ini sangat keren. Makoto berkata kalau Chito yang menyarankan membuat jubah untuk Chinatsu. Chinatsu lalu memeluk Chito. Ibu datang untuk melihat mereka. Chinatsu menunjukkan jubah miliknya dan ibu memuji kemampuan menjahit Makoto. Makoto menjadi malu mendengar hal itu. Kei yang lewat di depan kamar, terkejut melihat kain kucing yang tergeletak di lantai. Kei lalu masuk ke kamar dan Chinatsu menunjukkan jubah baru miliknya. Kei memuji jubah milik Chinatsu.
Ibu lalu mengajak mereka untuk pergi makan malam, karena sudah ada yang kelaparan. Makoto sedang memperbaiki jubah miliknya saat dia mendengar sesuatu di luar pintu. Pada saat diperiksa, asal suara itu adalah Akane yang sedang mabuk. Akane lalu menunjukkan dudaim yang Makoto lupa bawa masuk. Makoto berkata kalau dia lupa tetapi seharusnya ada 2 akar dudaim. Mereka mulai mencari lalu Makoto melihat akar itu berenang di atas tanah. Akane lalu menarik dan menunjukkan siapa pelakunya. Di ujung akar dudaim itu terdapat seekor ikan. Akane berkata kalau itu adalah ikan tanah. Seekor yokai yang berbentuk seperti ikan dan tertarik dengan festival musim panas. Jika ada festival musim panas, mereka akan datang ke situ. Akane lalu menuangkan sake ke tanah. Ikan-ikan itu mulai minum sake dan warna tubuh mereka berubah menjadi merah. Chinatsu yang baru pergi dari toilet menghampiri Makoto dan tidur di pangkuannya. Akane melihat jubah Chinatsu dan bertanya apa Makoto yang membuatnya. Akane yang melihat perkembangan Makoto merasa kalau Makoto akan baik-baik saja untuk laporan pertamanya ke asosiasi penyihir. Makoto lalu melihat seekor ikan menggigit jubah Chinatsu. Makoto menarik ikan itu dan kaget ketika ikan itu membesar. Para ikan-ikan itu lalu terbang dan bercahaya seperti lampu kertas. Akane dan Chinatsu sudah tertidur pulas. Makoto menatap bola-bola cahaya dan berkata kalau masih ada cerita yang ingin dia ceritakan lagi.